Perkenalkan, nama saya Igra Rivaldo, NIM 200087263. Saya akan mempresentasikan tentang reproduksi. Anatomi sistem reproduksi pria. Struktur luar dari sistem reproduksi pria terdiri dari penis, skrotum, dan testis. 1. Penis. Penis terdiri dari jaringan cavernosa, erektil, dan dilalui uretra. Ada 2 permukaan, yaitu permukaan posterior penis trabaluna dan permukaan dorsal. Ujung penis disebut glans. Penis berfungsi sebagai penetrasi. Penetrasi pada wanita memungkinkan terjadinya deposisi semen dekat serviks uterus. 2 rongga yang berukuran lebih besar disebut corpus cavernosus. Penis terdiri dari pertama akar yang menempel pada dinding perut. Kedua, badan merupakan bagian tengah dari penis. Glans penis merupakan ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. 2. Skrotum. Skrotum pada dasarnya merupakan kantung kulit yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan merupakan pengatur suhu testis. Testis terbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis merupakan sepasang struktur berbentuk oval agak gepeng dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter sekitar 2,5 cm. Ductus ductuli. Epididymis. Pertama epididymis, kedua ductus deferens, ketiga uretra. Struktur dalam organ reproduksi pria terdiri dari 1. Vas deferens, 2. uretra, 3. kelenjar prostat, 4. vesicula seminalis. Fisiologi sistem reproduksi pria. Hormon pada pria. A. FSH menstimulir spermatogenesis. B. LH menstimulir sel interstitial Leydig untuk memproduksi testosteron. C. Testosteron bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekundernya. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pengembangan spermatogonia menjadi spermatozoa berlangsung 64 hari. Spermatogonia berkembang menjadi spermatozoid primer. Spermatozoid primer menjadi spermatozoid sekunder. Spermatozoid sekunder berkembang menjadi spermatid. Tahap akhir spermatogenesis adalah pematangan spermatid menjadi spermatozoa. Ukuran spermatozoa adalah 60 mikron. Spermatozoa terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Anatomi sistem reproduksi wanita. A. Tundun mons veneris. Bagian yang menonjol meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini mulai ditumbuhi bulu pubis hair pada masa pubertas yang dilapisi lemak terletak di atas simfisis pubis. B. Labia mayora merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora bagian luar tertutup rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons veneris. C. Labia minora bibir kecil yang merupakan lipatan bagian dalam bibir besar. Tanpa rambut, tetap labia minora terdiri dari suatu jaringan tipis yang lembab dan berwarna kemerahan. D. Klitoris merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Glans klitoridis mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris sehingga sangat sensitif. D. Vestibulum merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil. Pada vestibula terdapat 6 buah lubang, yaitu orifisium, uretra, eksterna, introitus, vagina, 2 buah muara kelenjar Bartolini, dan 2 buah muara kelenjar parawetral. Kelenjar Bartolini berfungsi untuk mengekskresikan cairan mukoid ketika terjadi rangsangan seksual. F. Filmen atau selaput darah terjadi dari jaringan ikat kolagen dan elastik. Lapisan tipis ini yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar.
G. Perineum atau kerampang terletak di antara vulva dan anus, panjangnya kurang lebih 4 cm, dibatasi oleh otot musculus levator ani dan musculus coccygeus. Otot berfungsi untuk menjaga kerja dari sphincter ani. Proses terjadinya menstruasi. Fase menstruasi. Bila sel telur tidak dibuahi, maka setelah berusia tertentu korpus luteum tertentu yang merupakan pemproduksi hormon estrogen dan progesteron menghentikan aktivitasnya. Akibat kadar hormon tersebut di dalam darah mengalami reduksi mendadak. B. Fase praovulasi. Turunnya progesteron memungkinkan hipofisis mensekresi FSH merangsang folikel dalam ovarium untuk memproduksi hormon estrogen. C. Fase ovulasi. Terhentinya produksi FSH oleh hipofisis akibat pengaruh tingginya kadar estrogen memungkinkan hipofisis menghasilkan hormon LH. D. Fase pasca ovulasi. Fase ini adalah antara fase ovulasi dengan menstruasi berikutnya. Jadi berlangsung dari hari ke-15 hingga hari ke-28. Hormon yang berperan pada fase ini adalah hormon progesteron dan estrogen yang dihasilkan korpus luteum. Siklus menopause. Pada menopause atau masa klimakterium dalam hidup seseorang wanita terjadi kira-kira umur 45-50 tahun, tetapi juga bisa lebih awal atau lebih kemudian. Menstruasi terhenti biasanya diiringi gejala tertentu seperti perubahan vasomotorik dengan banyak keringat, muka rasa panas, jaringan buah dada sering mengerut, tetapi bila terjadi kecenderungan menjadi gemuk, jaringan tersebut bisa diganti dengan lemak. Perubahan ke arah senil terjadi di dalam ovarium, yaitu menjadi kecil dan hormon tidak dibuat lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.